Ada, nah, listrik itu ada muatan elektron kan. Nah, yang elektron itu sifatnya mengalir gitu loh. Nah, jadi kita hari ini mau bahas tentang listrik yang mengalir atau disebut listrik dinamis. Oke. Nah, jadi kurang lebih nanti kalian tuh harus bisa menerapkan konsep kelistrikan gitu ya. Berkaitan sama apa? Produk teknologinya dan penyelesaian masalahnya gitu. Ya, kalau masih SMP mah nggak sampai yang susah-susah lah, masih gampang-gampang nanti. Nah, terus kita membuat rumusan-rumusan gitu ya tentang listrik gitu ya. Kita bentuk rangkaian listrik di rangkaian yang tertutup gitu. Nah, jadi di rumah-rumah kalian kan pasti nggak asing lah ya. Pasti di rumah kan pasti ada lampu ya. Nah, itu masangnya itu juga bagian dari yang mau kita bahas nanti nih tentang listrik dinamis. Terus alat-alat elektronik kayak setrika atau gosokan itu ya, terus casan, kipas angin, itu semua juga berkaitan sama listrik gitu ya. Kalau nggak ada listrik yang sumber listriknya nggak bisa nyala kan, ya kan, gitu. Nah, terus kita bisa mengidentifikasi penerapan listrik AC dan DC gitu ya. Arus listrik yang bolak-balik sama yang searah di kehidupan kita sehari-hari. Terus kita bisa menggunakan alat-alat ukur listrik gitu. Ini mah prakteknya harusnya di sekolah ya. Oke. Yang pertama kali ya, biasanya nih kita itu mempelajari hubungan kuat arus sama tegangan. Nah, kuat arus itu apa sih? Nah, kuat arus yang terjadi pada suatu penghantar itu berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan dari kedua ujung penghantar. Ini bunyi dari hukum Ohm. Nah, kalau di listrik statis kayaknya udah sih ya, kalian udah belajar tentang arus itu apa, tegangan itu apa. Nah, ya, aku coret sambil aku coret-coret. Nah, oke, sebentar. Nah, jadi di sini kuat arus ini biasanya simbolnya adalah I, terus tegangan ini adalah V, voltage gitu ya. Dari kata ini ya, bahasa Inggris ya, tegangan, voltage. Nah, bunyi dari hukum Ohm itu apa? Perbandingan antara V dengan I. V dengan I berarti antara tegangan sama kuat arus itu konstan. Nah, sebenarnya konstanta ini apa yang dimaksud ini adalah hambatan. Hambatan. Nah, kalau kemarin kalian kan tahu ya, di listrik itu atom gitu kan ya. Atom itu kan intinya terdiri atas muatan proton ya. Terus dikelilingi sama elektron-elektron gitu ya. Elektron, elektron, terus elektron di sini, elektron. Nah, yang bergerak itu apa sebenarnya? Elektronnya. Makanya kemarin gitu ya, apa ya, aliran muatan. Nah, jadi aliran muatan tiap satuan waktu itu disebut dengan kuat arus ya. Jadi kuat arus ini adalah aliran muatan atau muatan ini simbolnya adalah Q, ya kan, per satuan waktu. Satuan waktu. Nah, berarti hubungannya tadi ya, Q sama dengan, sorry, ya Kak, I berarti sama dengan Q per T ya, karena aliran muatan per satuan waktu. Oke, ini berarti. Kalau ini ya, hubungannya sama muatannya dulu. I itu sama dengan Q per T. Nah, kemarin kalau listriknya atau muatannya itu nggak mengalir, kita bahasnya di listrik statis. Nah, sekarang kita bahas listrik yang mengalir. Nah, berarti kita di situ yang membuat listrik itu mengalir karena adanya apa? Karena adanya tegangan gitu ya, yang membuat dia bisa mengalir gitu ya. Ada sumber ada sumber tegangan gitu ya. Nah, kalau di rumah kalian sumber tegangannya dari mana? Ya dari PLN ya. Jadi tegangan gede dari PLN sana gitu kan ya, dialirin tuh ke rumah-rumah. Misalnya nih, kalau di Bekasi tuh
gardu induknya, gardu induk Tambun gitu ya, deket Tip-Top itu kan ada gardu. Nah, dari situ kan berarti dialirin tuh ke rumah-rumah warga gitu. Yang tadinya tegangannya gede. Nah, kalau di rumah-rumah umumnya sih pakai yang 450 gitu kan, atau yang 900 gitu kan. Nah, jadi di situ ada aliran listrik yang mengalir, makanya rumah kalian ketika dipasang lampu bisa nyala, kalian ngecas bisa masuk gitu kan. Jadi kita bahas di sini. Nah, terkait dengan hukum Ohm, ini kita bahas tentang tegangan sama arus gitu. Nah, arus ini berarti besarnya tegangan dibagi arus itu sama dengan hambatan, atau V sama dengan I kali R. Nah, kalau kita buat grafiknya, ini berbanding lurus ya. Berbanding lurus itu berarti sejajar gitu. Kalau I-nya besar, arusnya enggak. Kalau tegangannya besar, otomatis arusnya juga besar gitu ya. Jadi sebanding gitu. Oke, next ya berarti. Nah, terus kita belajar arus ya. Arus itu aliran muatan persatuan waktu. Nah, tegangan itu apa berarti? Di sini kalau tegangan itu um, apa ya? Sumber listrik yang membuat dia itu munculnya kuat arus ya, biar bisa muncul kuat arusnya gitu. Nah, terus di sini kita bahas tentang hambatan. Kan kita tadi ini ya udah bahas V per I itu sama dengan R atau hambatan. Nah, hambatan itu sendiri apa sih? Apa cuman dari rumus itu aja? Enggak ya. Jadi definisinya hambatan suatu penghantar itu sebanding dengan panjang penghantar berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Nah, kalau ini saya udah pernah nih lihat alat ini, karena kalau pas kuliah nih ada nih, karena kebetulan jurusannya fisika nih. Jadi namun nih alat ini namanya hambatan atau resistor ya. Hambatan atau resistor. Makanya simbolnya R ya. Nah, kalau besarnya hambatan, ini namanya resistansi. Resistansi. Makanya simbolnya R. Nah, itu perumusannya adalah Rho L per A. Rho ini hambatan, R ini hambatan, satuannya ohm ya. Kalau Rho itu hambatan jenis atau massa jenis ya. Nah, terus kalau L itu panjang, satuannya meter, kita pakai satuan SI ya, standar internasional semuanya. Nah, kalau luas penampang berarti ya meter persegi gitu aja. Nah, oke sampai dua sini dulu ada yang mau ditanyain? Zamira, Kail, ada yang mau ditanyain dulu? Enggak Kak, izin foto dulu sebentar. Oke, dari sini ya. Sama yang slide satunya Kak. Oke. Makasih Kak. Sama-sama. Nah, terus hambatan jenis Rho tadi itu um, bisa kita kaitin sama suhu ya. Jadi kan kalian pernah ya ngecas HP sampai panas banget kan. Nah, itu berpengaruh tuh ke nilai penghambatannya, ke nilai hambatannya. Jadi semakin besar suhunya ya, semakin besar suhunya, nilai hambatan jenisnya itu makin besar. Kalau nilai kan ini tadi sejajar ya, sebanding. Rho sebanding dengan R. Berarti kalau rho-nya besar, R-nya juga ikut besar. Makanya bisa kita tarik kesimpulan ke sini juga. Nah, ini sebenarnya kita dapat rumus ini dari hubungan apa sih, Kak? Dari konsep pemuaian, ya kan? Ingat-ingat materi kelas 8 ya. Pemuaian panjang, pemuaian volume. Nah, kalau di sini kita masuk ke pemuaian panjang karena penghantar ini kita tinjau panjangnya gitu ya. Nah, ini ya, ini koefisien suhunya per derajat Celcius. Delta T, kenaikan suhu. Oke. Sampai sini dulu, mau ada yang ditanyain dulu? Belum? Belum ya? Aku lanjut ya. Nah, jadi hambatan tuh gimana sih Kak sebenarnya pas di rangkaian? Jadi fungsinya hambatan ini apa sih? Kan ini ya, kalian tuh tahu kan di rumah itu kan pernah ngalamin yang namanya alat
alat listriknya konslet nggak? Kayak misalnya kalian habis beli apa gitu ya, terus dicolokin di rumah, ke stop kontak di rumah kalian, terus tiba-tiba listriknya turun gitu ya. Nah, berarti itu ada sesuatu yang salah. Bisa jadi wattnya itu nggak sesuai tuh sama listrik di rumah kalian gitu ya. Wattnya kegedean, nah listrik kalian nggak cukup gitu ya. Berarti kan turun, akhirnya listriknya turun padam kan. Nah, jadi setiap alat listrik itu didesain sedemikian rupa, dicocokin nih sama rumah-rumah listrik, rumah-rumah biasanya gitu. Jadi kalau kalian beli alat sesuatu tuh dilihat lagi ya, cocok nggak nih sama daya listrik di tempat kalian. Terlebih ya, kita belajar tentang hambatan, ini apa sih? Ya mengantisipasi ya itu tadi. Terus kalau misalnya kan tegangan dari PLN kan gede banget tuh. Nah, kalau misalnya itu nggak dikasih hambatan ya, berarti otomatis nih, kan ini misalnya, bukan misalnya, ini sumber tegangannya. Misalnya sumber tegangan yang di stop kontak rumah kalian lah ya. Atau misalnya kalau kalian bisa buat juga di sini baterai gitu ya. Nah, ini kalau nggak dikasih hambatan, misalnya nanti di sini ada lampu, misal ya. Nah, kalau nggak dikasih hambatan, otomatis kan arusnya itu langsung ya, dari kabel langsung ke lampu. Nah, otomatis nanti bisa jadi lampunya itu pecah gitu. Karena apa? Kegedean gitu, tegangannya kegedean, sedangkan dia itu nggak bisa nampung tegangan sebesar itu. Akhirnya lampunya pecah atau mati gitu ya. Nah, makanya kita kasih hambatan di sini supaya apa? Menstabilkan gitu. Ketika nanti dia itu sebelum ke lampu. Nah, jadi tujuannya dikasih hambatan tuh kayak gitu loh, teman-teman. Oke. Nah, berarti susunan hambatan bisa disusun semau kita dong, Kak. Ya bisa aja, disesuaikan aja. Nah, susunannya itu bisa jadi rangkaian seri yang pertama ini ya. Seri itu berarti sejajar ya. Dalam satu kabel yang sama, nggak ada percabangan intinya ya. Jadi bisa 2 atau 3. Istilahnya kalau rangkaian kan nggak cuma satu gitu ya. Nah, ini berarti ada 3 hambatan di sini. Nah, untuk menghitung hambatan pengganti atau hambatan totalnya, kalau seri ya, tinggal dijumlahin aja. Misalnya di sini R1, R2, R3. Ya udah berarti hambatan total atau hambatan penggantinya ya R1, R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya sebanyak apapun itu nanti selama nggak ada percabangan di situ. Oke, boleh diakses dulu silahkan. Ya, aku lanjut ya. Nah, yang kedua, bentuk rangkaiannya yang apa, Kak? Nah, kalau tadi kita bahas seri yang dia itu nggak ada percabangan, nah sekarang kita bahas yang ada percabangan atau biasa kita sebut paralel gitu ya. Nah, kalau paralel, berarti di sini emang didesain ada percabangan. Misalnya di sini R1, di sini R2, nah di sini R3. Nah, berarti nilai hambatan penggantinya itu 1/RP itu berarti hambatan pengganti untuk paralel ya. Itu sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Nah, berarti nanti misalnya nih, kan di sini ada 3 ya. Ya udah, berarti kan 1/RP ini sama dengan, kan tinggal disamain aja ya penyebutnya nanti ya. Berarti di sini R1 kali R2 dikali R3, kan kalau ini ya menyamakan penyebut tinggal dikaliin aja kan. Nah, yang di sini jadi R2 R3 di 2 ya. Nah, ditambah kan ini yang bawah R1. Nah, berarti biar ini ya di sini tinggal dikali R2 R3. Nah, yang di sini di bawah R2 berarti diganti R1 R3 ditambah, jangan lupa ya. Ups. Bentar, coret. Ditambah nih ya. Ditambah sebentar. Ditambah yang bawah di sini R3 berarti tinggal R1 R2. Nah, Kak, berarti RP-nya tinggal dibalik aja. RP sama dengan R1 R2 R3 tinggal dibalik ya. Ini dibagi sama yang di atas ini tadi. Jadi di bawah kan. Berarti R2 R3
ditambah R1, R3, ditambah R1, R2. Nah, ini ya, jadi nanti nggak usah bingung. Misalnya ada 3 ya tinggal pokoknya samain aja penyebutnya gitu ya. Kayak kalian apa ya, penjumlahan pecahan ya, penjumlahan pecahan biasa atau campuran gitulah. Nah, itu ya. Jadi tiap hambatan bertemu pada satu titik percabangan. Ini kan titik percabangannya. Ini titik percabangannya. Nah, itu. Oke, di bentuk rangkaian ini sendiri ada yang mau ditanyain dulu? Zamira? Ada yang mau ditanyain, Zamira? Enggak. Oke. Kail, ada yang mau ditanyain, Kail? Semoga nggak AFK nih ya, Kail. Diam aja, guys. Oke, aku lanjut ya berarti. Nah, setelah tadi kita bahas tentang rangkaian hambatan. Nah, sekarang kita bahas tentang kalau kita udah tahu hambatannya, kita bisa menentukan arus dong. Nah, untuk menentukan arus, kita bisa pakai yang namanya hukum Kirchhoff gitu ya. Nah, ini ya, pokoknya jadi kalau hukum Kirchhoff ini biasanya berkaitan sama arus ya. Ini hukum Kirchhoff yang pertama itu bunyinya apa? Jumlah arus masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, kalau ini berarti kalian harus teliti melihat panahnya ya. Siapa yang masuk, siapa yang keluar. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat I1 itu masuk ya. Ini masuk. Ini masuk juga. Terus yang di sini keluar. Nah, yang di sini juga keluar. Yang ini juga keluar deh. Nah, makanya kan ini ya, perumusannya arus masuk sama dengan arus keluar. Yang masuk siapa aja? Oh, ada I1 dan I2, berarti tambahin tuh I1 ditambah I2 sama dengan, nah, I3 ditambah I4, I5 gitu. Jadi ini tadi ya, kalau di awalnya gini dulu nih. Sigma itu total ya, berarti total I masuk sama dengan total arus yang keluar. I keluar. Seperti ini. Nah, atau misalnya kalau mau dibuat sama dengan 0, ya gampang aja. I3, I4, I5 pindah ke kiri ya. Jadi ini tadinya positif, pindah ruas jadi negatif. Kayak gitu aja. Nah, berarti nanti ketika kita jumlah ini, total semuanya nih, jadi sama dengan 0 gitu loh. Karena kan pindah ruas ke sini jadi kurang, kurang, kurang. Nah, ini nanti sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya nih, hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, ini agak lebih complicated sih, agak lebih susah gitu ya daripada hukum Kirchhoff yang pertama. Kalau Kirchhoff yang pertama ini kan simple ya, sederhana. Pokoknya arus masuk sama dengan arus yang keluar gitu. Nah, yang kedua ini pada rangkaian tertutup jumlah aljabar GGL. GGL ini apa? Udah tahu belum GGL? Bukan ganteng-ganteng apa gitu, bukan singkatan yang aneh-aneh gitu, bukan ya. Tapi GGL ini adalah gaya gerak listrik. Atau biasanya ini begini. Nah, ini bukan begini ya, harusnya E-nya tuh begini nih. E Latin yang begitulah. Nah, itu ini ya, jumlah aljabar GGL sumber arus dengan penurunan potensial. Nah, penurunan potensial kan ini berarti ya, ini tadi V. Karena kita tadi punya hukum Ohm ya, V itu sama dengan I kali R. Nah, jumlahnya itu sama dengan 0. GGL ini sumbernya berarti ya. Nah, berarti ini ini juga sumber, berarti sumbernya ada 3. GGL 1, GGL 2, ya, terus sama GGL 3. Nah, terus gimana Kak cara menghitungnya? Nah, kan kalau secara perumusannya gini doang padahal ya.
sigma GGL ditambah sigma I kali R itu sama dengan 0. Nah, nanti menghitungnya gimana? Terserah ya, kalian itu mau menghitungnya dari GGL yang 1, GGL 2, atau GGL 3 boleh bebas. Atau mau dari GGL, maksudnya arahnya itu mau ke kanan, atau ke kanan maksudnya ke sini, melingkar begini ya, sesuai panah ini, atau berlawanan, itu bebas. Tapi kalian harus konsisten menentukan tanda positif dan negatifnya. Gimana? Nah, jadi ketentuan kalau kita mau merumuskan hukum Kirchhoff ya, semua hambatan itu dihitung positif ya. Ini berarti R1, R2, R3, R4 ini dihitung positif. Catatan pertama. Terus nilai GGL bernilai positif jika apa? Nah, bisa lihat nggak perbedaan yang atas sama yang bawah? Zamira, bisa bedain nggak yang atas sama yang bawah ini bedanya apa? Kalau yang atas gesernya ke kanan, kalau yang ke kiri, kalau yang bawah ke kanan. Ini lihat panahnya semuanya ke kanan nih Zamira. Apa yang Oh, ngebedain itu? maksudnya posisinya ketukar Posisi ketukar harusnya. terbalik gitu, maksudnya kayak berbanding yang atas sama yang bawahnya. Oke. Gimana sih juga sih, gitulah. Nah, jadi GGL ini dianggap positif kalau menuju positif. Nah, sedangkan bernilai negatif kalau dia menuju negatif. Jadi nggak usah lihat awalnya, menuju apa dia. Kalau menuju positif berarti E-nya ini positif. Kalau menuju negatif berarti ini E-nya GGL ya, GGL bernilai negatif gitu. Ya. Nah, arus yang searah dengan penelusuran loop dihitung positif. Nah, sedangkan yang berlawanan dihitung negatif. Ya. Searah dengan penelusuran loop itu positif, yang berlawanan negatif. Jika hasil akhir perhitungan kuat arus bernilai negatif, maka kuat arus yang sebenarnya merupakan kebalikan dari arah yang ditetapkan. Nah, daripada kita pusing-pusing memahami kalimat ini ya kan. Nah, oke, langsung lah kita ke sini dulu aja tadi ya. Berarti ini kalau kita mau tinjau ya, kayak yang tadi, kan ini kita ikutin aja kalau kita ngikutin panah ini ya, terserah. Misalnya ini aku mau nanya Davina baru join, kaget ya ntar. Yaudah, Zamira dulu deh, aku tanya. Zamira mau mulainya dari E1, E2, atau E3? Mulai jalan menghitungnya nih. Halo, Satu. E1 misalnya. Nah, Kak, sekarang, bentar Kak, maaf, aku izin ke kamar mandi dulu ya Kak. ya oke, sorry. Ya, ya. Oke. Sebentar. Nah, Makasih. nah, GGL yang pertama nih. GGL pertama kan menuju ke positif ya. Nah, berarti E1 kita nilai nih ya positif, nggak ada embel-embel negatif di sini. Nah, sekarang ditambah dengan R1 kan. Nah, jangan lupa ini ada I-nya ya, berarti ditambah. Nah, kalau dia di sini R1 berarti nanti di sini I1 juga. Ini berarti ditambah I1 dikali R1. Nah, ditambah GGL yang kedua kan menuju negatif ya. Nah, ini jangan lupa ditambah dulu. Nah, karena dia GGL yang kedua menuju negatif, berarti di sini tandanya negatif. Negatif GGL yang kedua, gitu. Nah, terus ditambah lagi. Ini kan R3 ya, selanjutnya berarti I3 kita kalikan dengan R3. Nah, menuju R4 sekarang berarti ditambah I4 dikali R4. Nah, ditambah GGL3, ini kan berarti arahnya ke sana nih ya. Nah, ini menuju positif, berarti nilainya positif lagi. Positif GGL3. Nah, ditambah ini baru R2. Berarti I2 dikalikan R2 sama dengan 0 gini. Jadi kalau kita jabarin dari rangkaian yang ada ini kayak gini nih. Jadi kalau dia menuju positif, nilai GGL-nya ya positif. Nah, R1, R2, R3 tiap hambatan ya dianggap positif kan tadi ya. Nah, terus kalau di sini GGL yang kedua kan menuju negatif. Berarti dikasih tanda negatif sebelumnya gitu.
sama dengan 0. Nah, ini bentuk hukum Kirchhoff yang kedua. Tuh. Oh, silakan kalau mau nyatet atau screenshot dulu, silakan. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Zamira, Davina, ada yang mau ditanyain? Kak, maaf, singkatan GGL itu apa ya? Tadi aku... Gaya gerak listrik nih. Nah, oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Gak ada? Oke. Beneran nih, gak ada. Zamira, gak ada yang mau ditanyain, Zamira? Ini masih di kamar mandi. Ya udah. Kita lanjut. Oh ya, ini mau di SS dulu, silakan. Oke, udah ya. Nah, selanjutnya kita tinjau ini ya, rangkaian yang sederhana dulu nih. Kalau tadi kan kayaknya rumit banget tuh. Nah, mungkin belum terlalu ini, belum paham. Nah, di sini bentuk rangkaian yang sederhana dulu deh. Terdiri dari satu GGL dan satu hambatan. Nah, dalam rangkaian ini kan cuma ada satu buah sumber. Sumber ini kan berarti si GGL itu tadi sumber arus kan. Nah, berarti ini kan um, maka nih minus GGL ditambah I kali R. Oke. Ini ditambah I kali R juga sama dengan 0. Oh, gini-gini. Kalau kalian bentuknya seperti ini ya. Nah, ini jadinya gini emang. Nah, berarti dia itu um, ini ya, kan harusnya kan kita menuju minus minus GGL itu sama dengan ditambah I kali R ya. I kali R. Ini kan I besar ya. Nah, jangan lupa GGL ini juga punya hambatan dalam gitu ya. Berarti ditambah I kali R juga, ini sama dengan 0 gitu. Nah, ini kayaknya panahnya salah ya. Harusnya kalau emang kita nggak tahu juga sih. Oh, ini tuh nunjukin bahwa dia itu sebenarnya tinggal kita nentuin aja ya. Kalau kalian bentuknya nanti um, ke sana ya, kebalikannya berarti nanti plus gitu. Nah, ini harusnya nggak ada ini ya. Karena kan yang di sini tadi, hmm, oh ini kebalik ya, harusnya ini bukan ke kanan tapi ke kiri. Kalau bentuknya ya, kalau bentuknya persamaannya begini kan harusnya kan dia menuju negatif tuh. Berarti benar harusnya ke kiri gitu loh. Salah dia berarti ya. Nah, sehingga besarnya kuat arus bisa kita rumuskan. Nah, ini kan ini ya nggak ada percabangan nih. Berarti kuat arusnya kan sama harusnya ya. Nah, ini kalau kita kelompokin jadinya kan minus E. Nah, ditambah I-nya kan bisa dikeluarin nih. I dikali R kecil ditambah R besar gini kan sama dengan 0. Nah, ini kalau kita pindahin si minus E ini ke kanan kan biar I-nya jomblo nanti. Intinya kita pengen nyari I gitu. Gimana sih I-nya? Nah, ini kan I, R kecil, ditambah R besar, sama dengan, ini bukan E ya, harusnya GGL, kan begini GGL. GGL tuh simbolnya begini nih, GGL. Nah, kalau kita mau mencari I,
Kan di sini perkalian ini ya, tanda kurung ini nunjukin dia itu perkalian. Nah, perkalian pindah ruas jadi pembagian kan. Berarti I sama dengan GGL dibagi dengan R kecil ditambah R besar. Nah, sama kan ketemunya? Nah, jadi perumusan ini ada ya penurunannya. Nggak cuma tahu-tahu kayak bim salah bim gitu. Nggak ya, tapi diturunin dulu gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Zamira, Davina, ada yang mau ditanyain? Halo, Davina, ada yang mau ditanyain? Davina? Belum ada, Kak. Aku masih mencerna. Mencerna. Oke, oke. Um, Emang lebih enaknya nanti pas udah ketemu soal sih. Gitu. Karena kan itulah ya. Kalian kayak ngambang-ngambang gitu. Gak apa-apa. Tapi kalau nggak diterangin materinya dulu, takutnya nggak ngerti juga nanti pas ngerjain soal kan. Kayak blank banget. Oke, bisa dilanjut? Bisa dilanjut dulu teman-teman? Bisa, Kak. Oke. Nah, kalau ini rangkaiannya sederhana ya ini tadi. Nah, kalau yang kompleks ini tadi. Nah, ini kan bentuknya rangkaiannya sama yang kayak udah kita turunin tadi ya. Ini nih. Nah, kalau kita mencari I-nya, kan I-nya ya udah karena ini ya, bentar. Kita throwback ke sini dulu ya. Kan harusnya nih ya, kalau di sini ya, I1 arus yang mengalir I1 ini sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I4. I4 nih. Karena kan ini ya, dia itu nggak ada percabangan gitu loh. Nah, kalau nggak ada percabangan, otomatis arus yang mengalir sama tuh. Sama gitu. Makanya pas di sini bisa kita gantiin aja nih nanti. Ini berarti GGL1 ditambah I1 I1 nggak usah langsung IR1 karena kan I-nya sama kita ganti I semua pokoknya. Nah, dikurangi GGL2 ditambah IR3. Nah, ditambah IR4 ditambah GGL3 ditambah IR2. Ini mohon maaf aja ya kalau tulisan saya terlalu estetik ya. Nah, kan kita pengen mau mencari I-nya nih. Kita kelompokin nih yang ada I-nya. Berarti I-nya keluarin. Nah, ini kan jadi R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Udah ya. Nah, jangan lupa di setiap ini ya, di setiap ini. Ternyata di setiap apa sih ini GGL itu ada hambatan dalam. Nah, sekalian aja kalau gitu ya, berarti ditambah R kecil 1 ditambah R kecil 2 ditambah R kecil 3 ditambah R kecil 4 nih nanti. Nah, ini berarti E-nya pindahin ke sini semua ya. GGL2 jadi nilainya positif yang dari tadinya negatif. Nah, GGL1 sama GGL3 jadi negatif. Nah, berarti dikurangi GGL1 dikurangi GGL3. Nah, kalau kita mau mencari I, ya udah gampang aja. Sama dengan di sini GGL2 dikurangi GGL1 dikurangi GGL3. Nah, dibagi nih yang di dalam kurung ini. Berarti R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Nah, ditambah nih ya, ditambah R kecil 1 ditambah R kecil 2 ditambah R kecil 3. Oh, sorry ya. Ini nilai apa sih? Nilai GGL-nya kan cuma ada 3, berarti R kecilnya cuma sampai 3 doang ya. Oke. Kelebihan 1 kita. Jeng-jeng gitu doang. Nah, ini I-nya begini nih. Kalau rangkaiannya rada-rada banyak kayak gini ya, complicated gitu. Lebih rumit ya kan? Nah, kita buktiin sama nggak sama ini? Oh, ternyata sama ya. Sama kan?
tinggal dibalik doang kan. Ini E1-nya kan ini kan E2-nya negatif sama ya. Oke, sama ternyata bentuknya guys. Oke, gitu doang. Gitu doang. Jadi seperti itulah pokoknya ya. Penurunan rumus dari hukum Kirchhoff yang kedua. Dari yang bentuknya sederhana ke yang lebih rumit seperti ini. Tuh. Jadi misal arah arus dan penerusan loop searah jarum jam ini tadi ya. Itu. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Zamira dan Davina. Halo, Zamira, ada yang mau ditanyain, Zamira? Nggak ada? Atau ada nih, Zamira? Halo? Mencerna aja kak. Maaf ini mic-nya lama nyalanya kak. Oke, oke. Masih mencerna dulu. Oke, nggak masalah. Udah di screenshot dulu? Udah kak. Oke. Nah, selanjutnya kan kalian udah bahas nih tentang bentuk-bentuk rangkaian. Nah, jadi untuk rangkaian tadi kan kita bahas tiga besaran ya, tiga besaran. Ada kuat arus I, ada tegangan V gitu kan, ada yang namanya hambatan R, resistansi ya. Nah, itu kita bisa ukur nih tiga-tiganya. Namanya alatnya beda-beda. Kalau untuk yang mengukur kuat arus aja, sorry, mengukur arus itu namanya ampere meter loh kak. Kenapa namanya ampere meter? Karena kuat arus ini satuannya adalah ampere atau A kan simbolnya. Nah, makanya namanya ampere meter gitu. Nah, dipasang seri sama si rangkaiannya gitu ya. Pasangnya seri nih. Misal ini negatif ya udah ke kutub positifnya gitu. Nah, ini yang positif ke kutub negatifnya gitu. Jangan sampai salah nanti jadi pembacaannya jadi negatif malahan gitu. Nah, dalam rangkaian ampere meter disimbolkan dengan A gitu. Itu aja sih. Nah, ini berarti kalau di sini arusnya dia itu cuma bisa mengukur arus DC. DC berarti arus searah ya. Nah, maksimumnya berarti di sini dari 0 sampai 1. Kalau kuat arusnya lebih dari 1 ampere ya nggak bisa dia berarti udah mentok gitu ya, nggak bisa lagi gitu. Nah ini kalau dia ini rangkaiannya yang termasuk rangkaian kayak baterai gitu doang. Nah kalau listrik rumahan ya belum tentu bisa ngukur dia karena kalau lebih dari 1 ampere ya nggak bisa dia gitu. Oke. Nah yang kedua ini voltmeter. Nah ingat satuan tegangan itu apa? Volt kan? Satuan tegangan itu volt. Makanya dia disebut voltmeter. Nah, disusunnya kalau tadi si ini ya, si ampermeter itu seri, kalau voltmeter itu disusun paralel. Jadi ini dulu nih, kita pasang baterainya dulu, bisa 1 atau 2 atau 3 bebas gitu. Nah, kita kasih hambatan dulu. Nah, baru si voltmeternya itu dihubungin ke jepitan antara si hambatan ini tadi. Makanya nanti ada yang namanya tegangan jepit nanti ya. Di sini ada yang namanya tegangan jepit gitu. Oke, nah ini masih sama ya. Berarti kalau lebih dari 10 volt di sini nggak bisa ya nanti ya. Gitu. Cuman karena batasnya ini dari 0 sampai 10 doang gitu. Nah, ini dipasang paralel ya. Ingat ya, kalau paralel berarti ada percabangan. Nah, ini percabangan antara apa dan apa sebenarnya? Ya ini antara si resistor sama si kabel ini membentuk percabangan gitu. Kalau tadi ini kan seri karena nggak ada di tengah antara dua kabel yang menghubungkan ini nggak ada ya, nggak dipotong apapun. Nah, kalau di sini dipotong, diselak dulu sama si resistor. Ini resistor. Tuh. Nah, simbolnya apa kalau di rangkaian ya? V, volt gitu, voltmeter gitu. Nah,
Yang ketiga tadi kan kita udah mengukur ampere meter, voltmeter. Nah, yang bisa mengukur dua-duanya sekaligus namanya multimeter gitu ya. Karena multimeter ini, kenapa Kak namanya multi? Multi itu berarti bisa apa aja ya. Nah, tapi di sini bisa dia itu menghitung fungsinya sebagai voltmeter bisa, sebagai ampere meter bisa, sebagai ohmmeter juga bisa. Kalau voltmeter tadi mengukur tegangan, ampere meter mengukur kuat arus, ohmmeter dia ini mengukur apa? Yang satuannya ohm tadi apa? Ohm. Bukan ohm ya. Tapi yang satuan ya. Satuan ohm ini adalah satuan hambatan hambatan. Nah, jadi dia itu mengukur hambatan atau resistansi. Nah, kalau multimeternya itu analog, nah besar simpangan jarum itu sebanding dengan besar satuan. Nah, ini simpangan pakai ini analog. Yang ini analog ya. Analog karena masih pakai jarum, ya kan? Kalau yang di sini digital, betul. Itu aja sih bedanya. Kira-kira Kak lebih akurat yang mana? Kalau akurat berarti harusnya lebih akurat yang digital ya, karena kan ini dibatasin ya. Kalau kita salah ngelihat dikit aja ya, matanya rada-rada gimana gitu ya, siwer atau minus gitu ya, salah ngelihat jarumnya. Jadi pembacaannya bisa jadi kurang tepat gitu. Nah, tapi kalau digital kan dia lebih tepat gitu. Kalau 0,24, 0,25, kalau di sini kan puluh-puluhan doang gitu. Ngira-ngira doang tuh gitu. Kalau misalnya nggak tepat di 60-nya, 50-nya, berarti ngira-ngira kita. Kalau di sini digital, dia lebih tepat lagi gitu. Oke. Nah, oke, sampai alat-alat ukur listrik di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dari Zamira, Davina, Kail? Ada yang mau ditanyain, guys? Davina, ada yang mau ditanyain? Belum ada, Kak. Belum ada ya. Harusnya ini kalau saya dulu SMP kelas 9 praktikum nih di lab saya. Dulu saya gitu. Kalau kalian kan angkatan corona ya. Jadi gimana? Udah PTM kan kalian ya? Zamira, Davina, kalian udah PTM? Udah, Tetap muka? masih Oh, bulan gitu. oh. Udah mulai, udah di sekolahnya ada lab nggak sih? Ada laboratoriumnya nggak? Ada, Kak. Tapi belum pernah praktek gitu selama pandemi. Ada, Belum. Kak. Tapi terakhir praktek kelas 7. Oh, kelas 7. Pas belum corona ya. Oke, oke. Oke deh. Soalnya apa ya, lebih seru kalau nyoba langsung. Kalau kelas 9 ini kayaknya kalian dulu sih saya disuruh bikin rangkaian. Kalian udah ada tugas bikin rangkaian belum? Dikasih spoiler gitu sama gurunya nggak? Nanti kalian ada tugas bikin rangkaian gitu. Enggak. Zamira, Davina ada Belum. aba enggak? Belum ya? Aku juga belum, Kak. Oh, belum juga. Oke. Mungkin dibuat ujian praktik, siapa tahu ya. Kan kalian kan nggak ada UN nggak sih kalian? Angkatan kalian ada UN nggak sih? Kayaknya nggak ada deh, Kak. Jadinya pakai US kalau nggak salah ya. US doang ya. Biasanya US itu sebarengan ada ujian praktek tuh. Nah, biasanya praktek fisikanya ya kalau kelas 9 tuh gampangnya ya ini aja. Kalau nggak nanti kalian tuh kertas lakmus, kalau nggak ya ini gitu. Listrik-listrik gitu deh. Nah, tapi nggak tahu juga tiap sekolah kan beda-beda ya ketentuannya. Gitu. Mungkin nggak jadi ujian praktek juga, ya nggak tahu ya. Gitu. Kalau dulu saya ada gitu, zaman saya. Oke, bisa dilanjut ya teman-teman? Bisa, Kak. Oke. Nah, tadi ya di awal kita sempat bahas ini ya kalau daya listriknya cuma rendah 450, terus kalian beli alat listrik yang dia itu nggak bisa tuh, nggak cukup daya segitu. Akhirnya kan jadi konslet nih. Makanya di sini kita belajar nih hari ini tentang daya listrik gitu ya. Jadi
harapannya nih, nanti kalau kalian nggak usah jadi petugas PLN dulu, nggak usah nelpon petugas PLN dulu, kalian udah ngerti nih kalian nggak apa yang salah gitu ya. Misalnya, atau misalnya dari sebelum belum sampai kejadian gitu ya, kalian udah bisa mencegah gitu. Jadi pas beli alat apa-apa dilihat dulu nih speknya, spesifikasinya. Cocok nggak nih buat tegangan di rumah kalian gitu ya. Di rumah udah ada apa aja gitu ya. Misalnya di rumah udah pakai kipas kipas angin, misalnya pakai AC yang setengah PK aja deh, 2 gitu ya, tiap kamar gitu ya, ada AC-nya misalnya gitu. Nah, terus ada mesin cuci. Kalian juga ada Magicom. Terus suka gosok juga, di rumah ada HP berapa, nyolok enggak, terus ada TV juga. Terus kalian mau beli apa gitu yang sebenarnya itu bisa buat rumah kalian, tapi karena di alat-alat listrik di rumah udah banyak, nah kalian harus ngira-ngira nih, kira-kira nanti cukup nggak kalau saya beli alat ini gitu ya, kalau aku beli alat ini, terus kira-kira jadi turun nggak gitu listrik di rumah. Kan sayang ya, udah beli mahal-mahal tapi karena nggak cocok sama listrik di rumah, akhirnya nggak kepake, kan sayang, daripada mubazir. Nah, makanya di sini kita belajar gitu ya tentang daya listrik. Nah, jadi kalau kalian belajar ini tadi ya, jangan dilihat rumusnya doang gitu, tapi coba lihat ke depan, kita belajar ini tuh ada gunanya loh gitu loh. Jadi kalian nggak harus jadi petugas PLN dulu, udah bisa ngira-ngira kalau beli alat gitu ya, bisa ngira-ngira ini cocok nggak buat di rumah gitu. Bukan cocok bagus enggak, warnanya, bentuknya enggak ya, tapi listriknya gitu, speknya cocok nggak buat di rumah gitu. Ya, jadi IPA, fisika itu apa ya, kayak berhubungan banget sama kehidupan kita gitu. Jadi jangan dibenci ya teman-teman, meskipun misalnya rumusnya susah gitu ya, terus belajarnya susah, jangan dibenci. Karena kalau kalian udah ngebenci duluan gitu ya, nggak suka duluan, ya susah buat belajarnya. Tapi kalau kalian netral dulu ya, meskipun susah, sabar-sabar, tahan-tahan dulu gitu kan ya. Nah, seenggaknya buat belajar ke depannya itu lebih mudah gitu ya. Nggak seberat kalau kalian itu kayak gondok duluan gitu lah istilahnya ya. Nah, di sini daya itu simbolnya itu P. Dari kata apa sih? Power. Nah, power. Power ini kan kekuatan. Nah, daya gitu, power. Nah, makanya simbolnya P. Ini perumusan pengertiannya itu adalah besarnya usaha. Nah, persatuan waktu. Waktu ini apa berarti time? Makanya simbolnya T gitu ya, jangan kaget gitu. Nah, ini apa? Tegangan atau voltage. Nah, sebenarnya kalau kalian bingung rumusnya apa, ingat-ingat aja bahasa Inggrisnya. Kak, bahasa Inggrisnya susah. Ya, nggak usah dibikin susah juga gitu. Dibikin enjoy gitu aja. Nah, ini besarnya usaha persatuan waktu. Berarti usaha ini W, ya ini usaha atau energi listrik ya, usaha atau energi listrik persatuan waktu. Nah, W per T. Nah, jangan lupa W ini sama dengan V kali I kali T. Ya, fit W sama dengan fit. Nah, kalau W per T berarti kan fit per T. Coret-coret. Berarti tinggal P sama dengan V kali I. Nah, atau V kali I. V kan kalian ingat ya hukum Ohm. V itu sama dengan I kali R. Makanya bisa kita gantiin nih, V-nya jadi IR dikali I. Makanya jadi I kuadrat R gitu doang. Dimasukin gitu doang, guys. V-nya ini ya, IR dimasukin ke V, jadi iri kan. Dulu saya ngapalinnya W fit gitu kan ya. Pokoknya W fit gitu aja ya. Nah, nanti P itu sama dengan W per T. Nah, tinggal diubah-ubah. Siapa dulu yang apa yang diketahui gitu ya. Berarti rumusnya banyak, Kak. Ada VI, ada iri gitu kan ya. Iya, memang gitu. Nah, nanti malahan, ntar, udah ya. Nah, V kuadrat per R. Nah, bisa juga nih. V I, ntar ya. Kalau kita mau nyari I, kan pindah ruas ya. I ini sama dengan, kan I kesan, I kan. Nah, jadi R yang pindah. Jadi I sama dengan V per R. Nah, ini juga bisa kita buat jadi begini ya. P sama dengan V, I-nya diganti V per R. V per R. Nah, ini jadi P sama dengan
V kuadrat per R gitu guys. Jadi, wah rumusnya banyak nih Kak yang dihafal. Nggak perlu sih. Sebenarnya kalian cukup hafal ini, hukum ini ya, hukum Ohm, terus hafal ini doang, ya. P sama dengan W per T. Sebenarnya nggak dihafal sih, karena daya itu kan bentuknya pengertian ya, usaha per satuan waktu gitu aja. Nah, nanti kalian harus tahu nih, usaha itu sama dengan fit gitu kan. Nah, tinggal dimasuk-masukin. Fit kan jadi P, kalau di per T kan tinggal VI ya. Nah, kalau nanti nggak diketahui V, nggak diketahui I, tapi cuma diketahui R, kalian ubah dulu. I itu sama dengan V per R. Nanti kalian berarti pakai rumus yang ini. P sama dengan V kuadrat per R gitu, guys. Nah, kalau misalnya nggak diketahui V-nya, justru gimana, Kak? Ya kalian ubah V-nya. Jadi, biar ada I dan R-nya. Berarti IR masuk jadi P sama dengan iri, gitu aja. Gitu, guys. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain, teman-teman? Ada yang mau ditanyain, guys? Belum ada? Zamira, ada yang mau ditanyain? Oh, Zamira menghilang. Davina, ada yang mau ditanya, Davina? Belum ada, Kak. Oke, nggak apa-apa. Sip, bisa dilanjut ya, aku lanjut dulu. Nge-lag, guys. Nah, jadi contohnya nih, misalnya pada sebuah lampu bertuliskan 40 watt per 220 volt. Nah, jadi kalau kalian beli alat listrik kan pasti ada ya, berapa W per V gitu kan ya. Nah, 40 watt per 220 volt. Ini berarti apa? Nah, di tegangan 220 volt, nah lampu ini butuh 40 watt. 40 watt untuk menyala gitu. Tegangan umum di rumah-rumah kan ini ya 220 ya. Nah, berarti 220 ini, nah kita butuh 40 watt gitu ya. Nah, watt itu kan tadi ya, P ya. Nah, kan ini P-nya. Nah, ini berarti kita tulis lah. P sama dengan 40 watt ini. Nah, ini volt. Nah, berarti ini V-nya ini sama dengan 220 volt. Oke. Nah, jangan lupa tadi ya, P itu sama dengan W per T. Makanya di sini bisa kita ganti juga 40 joule per second. Karena W itu usaha atau energi, satuannya joule, T itu second. Ya udah bisa kita ganti aja sebenarnya. Nah, gimana Kak? Berarti kita butuh energinya berapa nih sebenarnya? Berapa energinya? Nah, kita gantiin aja tadi 40 joule per second dikali 1 jam. Kan biasanya di rumah itu pakainya kWh meter ya. Yang di listrik rumah-rumah kalau bukan token ya. Nggak tahu, kalau token saya nggak tahu jelasnya ya. Tapi kalau listrik yang rumah biasanya ibu kalian bayar ke PLN gitu ya, ayah kalian bayar ke PLN itu pakai kWh meter tuh, makanya nanti ada tuh petugas PLN suka ngecek. Nah, nanti itu kWh bisa kita hitung nih, kita ubah berarti 1 jam 1 jam ini kan sama dengan 3.600 detik ya, atau second. Nah, ini kan udah jadi watt kan. Nah, ini kan watt itu kan joule per second. Nah, kita kali ini sama 3.600 second. Secondnya nanti hilang, ya kan? Nanti jadi 36 kali 4 itu 144, nolnya 3, berarti 144.000 joule. Nah, kalau kita mau joule jadi kilojoule kan naik tiga anak tangga ya, atau dibagi 1.000. Nah, berarti 144 kilojoule. Nah, kilojoule berarti di sini pemakaian dayanya diukur pakai kWh, kilowatt jam ya. Kilowatt jam. Oke, berarti di sini kilowatt. Nah, di sini jam kan? Berarti sama dengan bisa kita ganti 144 kWh nih sebenarnya. Gitu. Nih ya. Oh,
Jika lampu dipasang pada tegangan selain 220, selain 220, misalnya 110 nih, maka dayanya gimana? Ya udah, V-nya kan 220. Oh nih, yang harusnya tadinya kan V-nya 220 dibagi V kuadrat per R. Nah, berarti kan kita mau nyari hambatan ya. Nah, biar bisa apa? Biar bisa tahu dayanya nanti kalau dipasang ya kayak gini nih. Misalnya ini kan V, ini kan V1 sama dengan 220 volt. Nah, V2 ini sama dengan 110 volt. Nah, berarti P2 tuh berapa? Daya yang dipakai buat ini ya, yang 110 volt berapa? Nah, berarti kita tinggal cari aja P itu sama dengan V kuadrat per R. Nah, berarti kita perlu cari R-nya dulu. Gitu ya. Nah, berarti 220 dikuadratin kan dibagi P-nya karena kan pindah ruas nih tadi ya. Berarti jadi 1210 ohm. Nah, berarti kalau ini ya nilai P2-nya di sini kita bisa cari. Ini V2, ini tadi ya. Ini P1 sama dengan V1. Ini R. R-nya lah tetap ya, nilai hambatannya tetap. Karena ya R-nya itu aja gitu loh. Bendanya itu aja. Bentar. Oke. Nah, ini berarti V1 per P1. Nah, ketika udah kita dapat R-nya, bisa kita masuk ini. Kita pakai 110 dikuadratin, nilai tegangan yang kedua, dibagi 1210 R-nya ini tadi. Jadi kita dapat 10 watt nih. Kalau misalnya tadi ini ya, 220 kita ganti ya tegangannya jadi 110 volt, jadi berubah deh dayanya gitu teman-teman. Oke, jadi fungsi lampu nggak bisa maksimal gitu ya. Kalau apa tegangannya kecil gitu ya. Ibaratnya tadi dia itu bisa nyala terang kalau 220 volt tegangannya gede. Nah kalau tegangannya diturunin kan tegangan itu sumber listrik ya. Nah kalau sumbernya dikecilin, otomatis nyala lampunya terang atau redup kalau tegangannya kecil teman-teman. Kalau tegangannya kecil, nyala lampunya terang atau redup, Davina? Redup. Redup, betul. Jadi kayak jadi turunin. Kalau listrik turun kan ya kayak lampunya kedip-kedip gitu ya. Pernah nggak sih kalau di Jakarta, di Jabodetabek? Kayaknya enggak ya. Kalau saya di Lampung sini sering gitu ya. Jadi sering gitu PLN sini tuh nurunin listriknya. Jadi tiba-tiba kayak kedip-kedip gitu. Atau misalnya pas kalian kalau mau mati lampu, itu biasanya dikodein dulu nggak sih sama PLN ya? Dikodein dulu, mati bentar atau kedip-kedip dulu. Nah, biasanya kayak gitu ya. Jadi kalian suruh siap-siap bentar lagi mau mati listrik gitu. Gitu ya. Jadi kalau tegangannya kecil, otomatis nyala lampunya ya kecil gitu. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Dari Davina, Kail, Ismi. Kak, aku mau tanya tadi P1 itu 40 dapat dari mana? Oh iya ya. Oh, oh ini guys. 40 ini nih. Ini nih. 40 watt. Ini P1-nya. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Saya masih nyambung tadi ya ini. Oke. Oke, sampai sini ada mau ditanya lagi? Belum ada? Belum ada ya? Aku lanjut ya. Nah, jadi ini ya, mengingat di Indonesia meskipun kalian kalau di Jabodetabek itu kayaknya mati listrik tuh jarang-jarang, paling pas banjir gitu ya. Terus pas apa ya? Pas hujan ada perbaikan listrik gitu doang. Tapi kalau kita gitu ya, ngelihatnya jangan di Pulau Jawa doang gitu ya. Coba kalian lihat di pulau-pulau yang lain. Banyak loh apa ya saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air itu masih banyak yang belum dapat listrik gitu ya. Nah, saya aja sendiri yang di Lampung itu bisa dibilang kalau di tempat saya sih lancar. Kalau di daerah kosan teman-teman saya tuh sering mati listrik gitu ya. Karena apa ya? Daya listrik yang ada di Lampung sini belum cukup nih, gitu ya. Istilahnya kayak apa ya? PLN masih kekurangan gitu ya buat nyetok listrik gitu ya di daerah Pulau di Lampung di Sumatera gitu ya.
Nah, apalagi pulau-pulau yang lain gitu, kayak pulau-pulau yang daerah terpencil gitu ya, itu susah. Nah, makanya kita ini kalau menggunakan listrik itu harus sebaik mungkin gitu. Kan kalian nggak tahu nih, ternyata di balik kalian nikmatin listrik itu, ya perlu perjuangan. Misalnya nih, kan tahu ya, pembangkit listrik itu macam-macam ya. Ada yang namanya apa aja tuh, PLTA, PLTU ya. Ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air ya. Terus PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Terus pembangkit listrik tenaga angin ya. Angin tuh udara juga ya. Ini saya lupa ya, kayaknya ini udara ya. Lupa. Pokoknya itulah ya. Nah, terus ada PLTS. PLTS ini tenaga apa? Surya. Nah, bukan swalayan ya, bukan surya swalayan ya. Tapi surya itu berarti tenaga matahari. Terus ada pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN. Ya, kalau pembangkit listrik tenaga air kayaknya gampang ya. Pokoknya di mana ada sungai, di situ gampang. Nah, tapi kalau kalian lihat di Jabodetabek, sungainya kira-kira lancar nggak salurannya? Tahu sungai daerah Jabodetabek lancar nggak, teman-teman? Kayaknya sih udah mulai diperbaiki nih ya. Kan kalian tahu bendungan Katulampa, terus pokoknya daerah itulah, pokoknya daerah aliran sungai itu biasanya emang dibuat PLTA nih. Kalau di Bekasi aja itu di deket mana tuh ya? Daerah yang dilewatin Kalimalang ada tuh, saya lupa. Deket mana itu, pokoknya ada lah. Nah, itu ada PLTA. Nah, terus PLTU, pokoknya ada angin gitu. Nah, iya kalau cuacanya bagus pas ada angin, kalau pas nggak ada, itu kan susah. Nah, terus pembangkit listrik tenaga surya. Emang sih matahari Indonesia itu bisa dibilang tiap hari itu ada matahari. Tapi iya kalau tiap hari ini cuacanya cerah gitu ya. Nah, kalau mendung, kalau misalnya ada hujan, lagi musim hujan, kan otomatis buat nyetok listrik kan kurang juga. Nah, terlebih kalau kita pakai PLTN, tenaga nuklir. Nah, ini tenaga apa ya? Teknologinya butuh biaya mahal gitu ya. Nggak semua orang juga bisa gitu. Kalian tahu orang yang kerja di bidang nuklir itu nanti apa ya? Bayarannya mahal memang. Gajinya gede, teman-teman. Tapi dia dibayar mahal karena apa? Resikonya juga gede gitu. Karena kalau orang yang kerja di apa ya, bidang nuklir bisa jadi nanti kesehatannya terganggu, entah dia bisa kena kanker, ya bisa kena kanker. Terus bisa dia nanti mandul, nggak bisa punya anak gitu ya. Ya, jadi kesehatannya terganggu gitu. Nah, jadi setiap pembangkit listrik ini punya apa ya? Punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu loh. Nah, dan punya apa ya? Ada plus minusnya lah pokoknya. Nah, jadi kita itu harus menghemat energi listrik ya. Jadi biar apa? Generasi setelah kita sampai kita nanti tua gitu, kita masih bisa nih menikmati listrik gitu. Nah, pertama nih kita pakai alat-alat yang butuh daya kecil, jangan yang gede-gede gitu ya. Kalau beli itu dilihat dulu makanya. Terus habis kita pakai alat listrik dimatiin aja gitu. Jangan apa ya, ngecas sambil ketiduran berjam-jam gitu ya, kan sayang. Selain listriknya juga boros, HP-nya juga cepat rusak gitu ya. Baterainya jadi bocor gitu. Terus mengurangi lamanya pemakaian listrik gitu ya, dikurangin pemakaian listriknya, menggunakan alat listrik yang hemat energi, jangan yang boros-boros. Kalau lampu ya yang LED yang sekalian awet, murah, awet. Terus ini ya, meskipun harganya emang lebih mahal tapi dia awet dan lebih hemat listriknya daripada yang ini ya, bohlam biasa kayak gitu. Oke, ini pemanfaatan listrik di kehidupan kita sehari-hari banyak ya. Jadi di mesin-mesin nih, mesin-mesin kalau di Bekasi kan banyak pabrik ya. Nah, mesin-mesin itu butuh tegangan tinggi nih, gitu. Jadi nggak bisa disamain listrik rumah kalian terus sama listrik di pabrik. Misalnya nih, iseng-isengnya deh misalnya, kalian bawa alat pabrik, dibawa ke rumah kalian terus mau nyalain, ya nggak kuat gitu loh. Yang ada listrik kalian turun gitu. Konslet yang ada gitu. Karena apa? Dia butuh tegangan yang sangat tinggi gitu di bidang industri itu. Karena alatnya gede-gede itu. Nah, terus di bidang kesehatan gitu ya. Ini juga butuh tegangan tinggi gitu. Jangan kan banyak ya kalau orang
orang sakit rawat inap ya, banyak ya kan itu ada alat-alat yang dipasang di badan tuh, misalnya orangnya koma gitu. Nah, dipastikan juga nih nanti kalau di rumah sakit jangan sampai mati listrik gitu ya. Misalnya waktunya operasi terus mati listrik kan bahaya. Jadi diusahain juga di rumah sakit itu tegangannya stabil gitu. Punya cadangan genset gitu atau kalau bisa malah PLTS atau stok listrik sendiri lah pokoknya dia. Beda sama rumah-rumah kita dia gitu. Contohnya nih MRI yang biasanya buat CT scan gitu ya, terus buat ronsen gitu. Ini butuh tegangan tinggi juga. Nah, terus ini kalau yang di rumah-rumah ya gampang aja kayak gosokan, terus komputer, laptop kayak gitu ini butuh listrik juga. Arus AC dan DC digunakan untuk peralatan rumah tangga. Kalau misalnya arus AC, arus yang bolak-balik itu ada di komputer, mesin cuci dan setrika. Kalau arus DC yang searah itu di kalkulator dan jam. Nah, kalau AC ini berarti lebih ke apa ya? Alat listrik yang langsung dicolokin nih ke stop kontak rumah-rumah kita. Nah, tapi kalau yang DC ini yang pakai baterai dia biasanya nih kayak kalkulator, terus jam tangan itu arus AC. Dia juga ada aliran listrik nih, makanya bisa bergerak jarumnya. Makanya di sini juga bisa kita pakai kalkulatornya. Tapi dia kan nggak terhubung langsung sama apa ya stop kontak rumah-rumah kita, gitu teman-teman. Oke, sampai sini dulu materinya. Ada yang mau ditanyain? Davina, ada yang mau ditanyain, Davina? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Lumayan lah, dapat 5 soal juga lumayan ya. Masih ada sisa 10 menit. Oke, siap-siap ya. Yang pertama, sebuah kawat tembaga dialiri arus 4 ampere selama 10 menit. Nah, muatannya berapa? Kita tulis diketahui ya. Diketahui. Ketahui. Kenapa saya buat diketahui dulu nggak langsung dikerjain aja Kak? Nanti kan kalau kalian dapat tugas dari sekolah nggak bisa tuh langsung kalian misalnya disuruh ngasih caranya gitu kan guru kalian otomatis nggak nerima tuh langsung jawaban akhir pakai cara gitu ya, tahu dari mana gitu kan. Nah, diketahui apa dulu nih? Arus itu simbolnya I, ini sama dengan 4 ampere, kita tulis 4 ampere. Terus waktunya 10 menit. T kecil ya, ini sama dengan 10 menit. Mau dijadiin second sekalian, Kak? Iya, karena satuannya itu satuan SI nanti. Nah, 10 menit ini dijadiin second, berarti 1 menit berapa detik sih, teman-teman? Berapa detik? 1 menit berapa detik, Davina? 60, 60. Berarti kalau 10 menit berapa detik? 600. Betul, 600 detik dalam second ya. Nah, kita butuh muatan Ini berapa? Nah, ingat tadi di awal kita udah bahas bahwa arus itu besarnya muatan persatuan waktu, aliran muatan tiap waktu gitu kan ya. Nah, berarti kalau kita mau mencari tinggal dibalik doang gitu kan. I sama dengan T-nya pindah ke sana, berarti I kali T gitu aja. Nah, I-nya berapa? 4 dikali T-nya 600 ya kali 600. Ya udah, berarti 6 kali 4 24 0 0. Ini Q-nya. Ingat satuannya apa? Muatan kulom. Begitu guys. Jadi jawabannya yang mana? A, B, C atau D? D. Oke. Sampai sini bisa dipahami, Davina? Bisa, Kak. Oke. Silahkan di SS dulu. Oke. Bisa dilanjut, Davina? Bisa, Kak. Oke. Bentar ya. Nah, nih. Sebuah penanak nasi, sebuah penanak nasi digunakan pada tegangan 220 volt, oke? Dan dan dari hambatan pada alat tersebut adalah 20 ohm.
Kita tulis dulu lah yang diketahui ya. Di sini tegangannya itu 220 volt. Volt ya. Terus hambatannya R ini sama dengan 20 ohm. Ohm ini simbolnya begini, ohm. Harusnya lebih melengkung lagi ya. Nah, gitu. Kuat arus yang harus dialirkan berapa? I-nya berapa? Oke, berarti ini berkaitan sama yang namanya hukum Ohm ya. Diketahui VRI, pokoknya ada 3 elemen ini biasanya hukum Ohm, gitu ya. Hukum Ohm. Di mana V ini sama dengan IR gitu kan? I kali R. Nah, berarti kalau ditanyain I, tinggal dibalik aja kan? V per R. Itu doang. Nah, berarti V-nya masukin 220 volt per ini R-nya 20 ohm. Berarti berapa nih? Berapa ampere, Davina? 11. Oke, betul. 11 ampere. Gini aja. Jadi diketahui apa, terus kalian lihat, oh kayaknya ini udah gini doang, rangkaiannya sederhana. Gitu kan? Ya udah, ini berarti pakai hukum Ohm deh. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, silahkan di-access dulu. Oke, aku lanjut ya. Nah, suatu elemen diberi gaya gerak listrik ya, GGL tuh berarti. Ingat, makanya benar tadi singkatnya kan GGL. GGL-nya ini sama dengan GGL ya. GGL ini sama dengan 12 volt. Bentar ya, ini. Nah, dalam hambatannya 2 ohm. Oke, ini hambatannya 2 ohm, berarti R sama dengan 2 ohm. Jika elemen tersebut dihubungkan dengan lampu pijar 4 ohm, oh ini hambatan dalam ya, hambatan dalam berarti R kecil, bukan R besar. Berarti hambatan dalam itu R kecil. Ini R kecil, terus hambatan lampunya yang R besar berarti ini 4 ohm. Nah, kuat arus yang mengalir itu berapa? Ya udah, tadi kan kita punya hukum Ohm itu apa sih? V sama dengan I kali R ya. Nah, ini bisa kita gantiin jadi GGL sama dengan I kali ini ya. R-nya berarti R besar ditambah R kecil. Gini aja. Karena kan V ini tegangan, satuannya apa? Voltage, volt juga gitu kan ya. Nah, ini GGL juga gaya gerak listrik, satuannya apa? Volt juga. Nah, berarti tinggal R-nya ini R total gitu, hambatan dalam sama hambatan si lampu gitu. Berarti kita bisa cari. Bentar. Lihat mana. Nah, berarti ya udah, kalau kita mau mencari I tinggal dipindah ruasin aja kan. Ya, tinggal dipindah ruasin. Berarti I sama dengan, di sini I sama dengan R sama R kecilnya pindah ke sana. Pembagian kan jadinya GGL dibagi dengan R besar ditambah R kecil. Nah, berarti sama dengan GGL-nya itu kita punya 12. 12 dibagi dengan R besarnya 4 ditambah R kecilnya 2 tambah 2 atau sama dengan 12 dibagi 6. Berarti berapa tuh I-nya? Berapa, Davina? 2, Kak. Iya betul, 2 ampere. Nah, ini baru si kuat arusnya. Nah, terus tegangan jepitnya berapa tuh? V-nya sendiri berapa? Ya udah, kan V sama dengan I dikalikan R.
R-nya R besar lah, gitu kan, tegangan jepit si lampunya, gitu kan ya. Nah, berarti I yang kita udah dapat, ini 2, dikali R-nya 4. Berarti berapa tegangan jepitnya, Devina? Berapa ampere? 8, Kak. 8. Ya, jadi jangan bingung. Nanti kan, Kak, ini ada hambatannya ada 2, ada 4 sama ada 2. Nah, ingat yang dipakai itu tegangan jepit. Tegangan jepit itu tegangan, kan ini rangkaian ya. Nah, ini misalnya, ini sumber arusnya, ini V-nya. Atau GGL deh. GGL dah. Nah, di sini kan, nah ini hambatannya. Oke. Oh, sorry, ini lampunya ya. Hambatan tuh berarti di situ ada lampunya gitu aja sih. Nah, ini ya udah berarti tegangan jepit itu tegangan yang di sini nih. Di sini. Nah, padahal di sini kan juga ada hambatan dalam. Tapi yang kita tinjau ya tegangan jepit yang di sini doang. Nih, V jepit yang di sini. Ini R sama dengan 4 ohm gitu. Berarti yang di sini doang, bukan hambatan dalam si GGL-nya. Kayak gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Mungkin satu soal ini lagi aja deh. Soalnya sayang aja gitu kalau kalian nggak dapet. Ntar, nih. Bahas. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang ini ya, bentuk rangkaian hambatan. Nah, di sini kan seri ya. Berarti rangkaian seri ini tinggal dijumlahin aja. Berarti R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, di sini misalnya R1-nya ini sama dengan 4 ohm. Terus R2-nya di sini sama dengan 10 ohm. Nah, R3-nya kita punya sama dengan 6 ohm. Berarti tinggal dijumlahin aja. 4 ditambah 10 ditambah 6. Berarti R seri totalnya itu sama dengan 20 ohm. Nah, kita punya I-nya, I itu sama dengan 2,5 ampere. Setengah ampere. Nah, V-nya berarti berapa? Ya udah, pakai hukum Ohm. V sama dengan I dikali R. Nah, I-nya berarti 2,5 dikali R-nya 20. Berarti berapa tuh? 5 gitu. 25 kali 2, oh berarti 50 volt gitu. Udah gampang. Ini deh. Oke. Oh, ini nggak perlu karena mirip-mirip aja. Ini juga nggak usah. Ini aja. Satu ini aja. Satu ini aja beneran. Terakhir. Nah, ini tentang hukum Kirchhoff ya, tentang menentukan kuat arus. Ya, kalau tadi kan kita udah tegangan-tegangan. Nah, ini kuat arus. Ingat ya, total arus yang masuk, ini hukum Kirchhoff 1 ya, masuk sama dengan total arus yang keluar. Keluar. Ya, hukum Kirchhoff 1 ini. Nah, yang masuk siapa nih? I1 masuk ya, panahnya masuk. I2 keluar. Keluar. I3 juga keluar. Nah, I4 masuk. Masuk. Nah, I5 keluar. Keluar. Nah, berarti masuk sama dengan keluar. Yang masuk ditambahin, keluar juga ditambahin. Berarti I1 ditambah I4 ya, mudah saja, gitu kan? Sama dengan yang keluar dijumlahin. Berarti I2 ditambah I3 ditambah I5 tuh. Nah, kita perlu mencari I3 ya. Nah, bisa kalian masukin angka-angkanya dulu boleh. I1 kalian punya 6 ampere kan? 6 ditambah I4 juga 6. Nah, berarti ditambah 6. Sama dengan I2-nya 3. Ditambah I3. Kan yang kita cari itu I3. I5-nya juga 3. 3. Berarti di sini 12 sama dengan I3 ditambah 6. Nah, berarti I3 itu berapa?
I3 sama dengan ya 12, kan I3-nya tetap di sini nih ibaratnya. 12 dikurangi 6 deh. Berarti I3 sama dengan 6 ampere. Jeng jeng. Ketemu deh jawabannya. Seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain, Davina? Nggak ada, Kak. Nggak ada? Oke. Boleh di SS dulu, aku kasih waktu 1 menit aja. Dari yang mana yang ketinggalan? Boleh. Tadi aku ketinggalan di hukum Kirchhoff 1, Kak. Ini catatannya ya. Iya, Kak. Ehm, oh ini nih. Silahkan. Oke, udah. Makasih, Kak. Oke. Karena waktu kita juga udah habis. Oh ya, tolong on cam dulu dong. Mau di dokumentasi ini. Belum kita tutup. On cam dulu, Devina. Kyle, Ismi, Sokin kalau bisa on cam, silahkan. Oke ya. Aku kita foto ya. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3, senyum Pepsoden. Cici. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Hmm. Jeng. Oke, makasih guys buat perhatiannya hari ini. Aku tutup. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa dipahami, dibuat belajar lagi. Tetap semangat, sehat selalu. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Makasih buat perhatiannya hari ini. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Oke, sama-sama.